Desa Selangkau merupakan salah satu desa wisata yang terletak kurang lebih 130 km dari ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Desa Selangkau terletak di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Dulunya, Desa Selangkau merupakan pedesaan yang dihuni oleh masyarakat suku Dayak Basak. Pola hidup suku Dayak Basak adalah nomaden, dan mereka cenderung menutup diri dari orang asing yang datang ke Desa Selangkau. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak pendatang yang datang di Desa Selangkau ini sehingga suku Dayak Basak sekitar tahun 1963 mulai meninggalkan Desa Selangkau. Pada saat ini, Desa Selangkau dihuni oleh mayoritas suku Bugis karena pada sekitar tahun 1970-an, orang-orang suku Bugis yang berdiam di Pulau Miang diajak untuk membuka lahan pertanian di Desa Selangkau. Susunan perangkat Desa Selangkau terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, pelaksana teknis, serta pelaksana teknis lapangan. Jumlah penduduk Desa Selangkau terdiri dari 430 kakak dengan jumlah total 1.370 jiwa dengan rincian 743 laki-laki dan 627 perempuan. Mata pencarian masyarakat Desa Selangkau dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka yang teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu pegawai negeri sipil, karyawan swasta, perdagangan, buruh tani atau pekebun, nelayan atau perikanan, serta peternak. Sebagian besar masyarakat Desa Selangkau menggantungkan kehidupan dan pekerjaan mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka pada sumber daya alam yang ada di sekitaran Desa Selangkau. Seiring berjalannya waktu, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat. Terlihat dari orang tua masyarakat Desa Selangkau yang menyekolahkan anaknya bukan hanya sampai di bangku sekolah dasar saja, tetapi juga ada yang sampai menyekolahkan anaknya keluar dari Desa Selangkau, bahkan Kecamatan Kaliorang. Di Desa Selangkau sendiri, fasilitas pendidikan yang tersedia hanya sekolah dasar saja, yaitu SD Negeri 001 Kaliorang dan SD Negeri 002 Kaliorang. Untuk fasilitas kesehatan sendiri yang ada di Desa Selangkau, terdapat Posyandu Melati yang biasanya digunakan untuk kegiatan rutin Posyandu Balita. Selain Posyandu Balita di Desa Selangkau, juga terdapat Posyandu Lansia. Di Desa Selangkau juga terdapat pos kesehatan desa atau yang biasa disebut sebagai Poskesdes yang menjadi tempat segala keluhan masyarakat mengenai kesehatan desa sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas maupun rumah sakit. Fasilitas lainnya yang terdapat di Desa Selangkau seperti lapangan bola dan tempat ibadah yaitu masjid yang juga sering menjadi tempat kegiatan TPA. Desa Selangkau terkenal dengan banyaknya sumber daya alam yang dimilikinya seperti terdapat 7 mata air yang ada di Desa Selangkau, yaitu Mata Air Sejeje, Jepu-Jepu, Tanah Tandre, Salo Macindong, Tangga Bidadari, Selo 10, dan Batu Pondong. Dari mata air tersebut, masyarakat Desa Selangkau memenuhi kebutuhan sumber daya air mereka, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Desa Selangkau. Baik Bapak, jadi di sini kami ingin melakukan Bapak mengenai desa Selangkau. Mungkin yang pertama dari Bapak sendiri, apa ada prioritas dalam pelaksanaan pembangunan untuk desa Selangkau ini? Kalau prioritas bangun desa Selangkau untuk pembangunan pertama wisata dalam artian ada wisata pantai, ada wisata endemik. Dan itu saya bisa lakukan pertama. Untuk ada pantai di Belitung, terus
wisata-wisata yang akan bisa. Selain dari tempat pariwisata untuk desanya sendiri, Oke. Yang kita mau kembangkan selain daripada wisata itu, yang pertama apa? Ada tambahan selang yang sekitar 400 meter luasnya. Dan sementara ini kan masih sulit dan juga masih mulai dibuka. Dan itu nanti kita bekerja sama dengan dinas perikanan kelautan dan sama perusahaan-perusahaan, mudah-mudahan sudah kita dan itu bisa angkat kembali. baik, nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak sendiri, strategi apa yang akan Bapak gunakan untuk mengembangkan desa ini? Strateginya kan harus melibatkan rekan-rekan, khususnya stakeholder yang ada di Selatan. Jadi setiap lembaga itu yang sedang kerjasama semuanya. Artinya kalau cuma sendiri mungkin agak susah. Tapi kalau semua lembaga yang ada di Selatan, mungkin ya seperti BPD, LPM, RT harus berjuang sama-sama sehingga bisa terlaksana pencapaiannya. Sejauh ini mungkin dari para pihak-pihak yang lain, apakah sudah mulai bekerja sama gitu? Nah sementara ini kan masih musyawarah. Mudah-mudahan musyawarah ini bisa membuat hasil yang lebih bagus. Mungkin yang terakhir nih Pak. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Harapan dan impian Bapak untuk desa Selangkau itu. Impian Selangkau ya ke depannya itu bagaimana desa ini bisa menjadi desa desa dengan menggali potensi-potensi yang ada. Artinya potensi yang saya tadi bilang tuh pertama wisatanya, ada pantainya kita, ada tangga tidak ada air terjun, ada sawahnya, ada tambaknya, dan itu semua kalau itu sudah terkelola, insya Allah Selangkau boleh dikata desa ke depannya. Kalau itu sudah terkelola. Berarti harapannya desa ini bisa menjadi desa mandiri. Oh bisa banget mandiri. Yang penting itu tadi saya bilang semua stakeholder yang ada di desa ini, apalagi ada dua perusahaan yang kalau dia benar-benar membantu kita, insya Allah akan terlaksana. Insya Allah, amin. Baik, kalau mungkin satu kata, dua kata bisa ke kamera Pak untuk desa. Satu kata, dua kata untuk desa Selangkau. Dari Bapak. Kata apa Desa ya? yang semangat maju untuk desa Selangkau atau sebaliknya dari Bapak. Apa ya kira-kira satu kata dua kata? Jayalah Selangkauku gitu bisa. Ya. Kita majulah Selangkau ya. Oh iya. Majulah Selangkau. Terima kasih Pak. Sama-sama.